Salam, selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat mengikuti kebaktian kita yang kedua pagi hari ini. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti secara live streaming di rumah, kami juga mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian kita pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian dari buku nyanyian nomor 12 ayat 1, 2 sampai yang sama 8. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bernyanyi. Pujilah Tuhan.
Hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu pagi hari ini ditetapkan dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9, demikian dikatakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu hari ini. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa, yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Nats epistil untuk minggu kita pagi hari ini ditetapkan dari Roma pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Marilah kita baca secara responsoria. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis seperti menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu kita pagi hari ini. Shalom. Warta pelayanan Minggu tanggal 28 Desember 2025. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu setelah hari Natal dengan topik minggu memperkenalkan perbuatan Tuhan. Poin yang kedua, umum. 1. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Rizky Immanuel Nadadab, Ibu Yunika Sari Butar-Butar pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 dari WIK 33 NRJ 251814. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 28 Desember 2025 telah menjadi anggota Jemaat HGB Tangerang Kota Bapak Doni Samuel Baramatia Pasaribu dan Ibu Elizabeth Dewi Fitriani Silain atau Jemaat Daftar Ulang yang menerima pemberkatan nikah di HGB Cengkareng pada tanggal 24 Mei 2025 yang lalu. Alamat rumah Jalan Makmur 2 L10 /5A Cipondo Makmur WIK 10 NRJ 251834. 3. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 28 Desember 2025 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Bapak Darwin Simbolon, Ibu Maria Magdalena SW Dewi Pasaribu dari WIK 21 1576 pindah ke HGBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi. 4. Hukum siasat gereja. Sejak hari ini Minggu tanggal 28 Desember 2025 Lewi Yeben Pardede dari WIK 24 tidak lagi anggota Jemaat HGB Tangerang Kota karena melaksanakan pernikahan tanpa sepengetahuan Huria. 5. Jemaat meninggal. Pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 telah meninggal dunia Bapak Situa Bernard Sinaga, tutup usia 50 tahun, anggota Jemaat WIK 23621. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Inang Deviano Octaviano Sidabutar dan keluarga yang ditinggalkan. 2. Pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 telah meninggal dunia Ibu Okto Paulin Hardelin Butar-Butar, tutup usia 56 tahun, anggota Jemaat WIK 33 atau 832. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Abang Situa Dorlan Siahaan dan keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 telah meninggal dunia Bapak Hodiamse Sitompul, tutup usia 66 tahun, anggota Jemaat WIK 20 atau 874. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi Inang Situa Hotmauli Siringoringo dan keluarga yang ditinggalkan. Hari ini Minggu tanggal 28 Desember 2025 dilaksanakan ibadah Minggu bertempat di rumah duka Boen Tekbio masuk pukul 9 WIB dipimpin oleh Bibelfro Bertauli Hutauruk. Yang keenam, penghapusan aset huria. Beberapa aset huria Tangerang Kota yang tidak bisa lagi digunakan atau sudah rusak sudah dilelang pada tanggal 3 Desember 2025 dan hasil pelelangan aset tersebut senilai Rp8.225.500. 7. Ibadah akhir tahun 2025.
Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 kita akan beribadah di gereja ini pukul 16 WIB atau bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB bahasa Batak untuk mensyukuri 1 tahun yang telah dikaruniakan Tuhan. Pada ibadah tersebut akan dibacakan berita, statistik dan laporan keuangan Huria. Yang ke-8, ibadah pukul 00 WIB. Pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 pukul 00 WIB kita akan melaksanakan ibadah tahun baru keluarga di rumah masing-masing. Gereja menyediakan acara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak yang tersedia di pintu masuk gereja dan acara dalam bentuk soft copy yang akan di-share melalui Sintua Week masing-masing. 9. Ibadah Tahun Baru 2026. Pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 kita akan beribadah 1 kali, yaitu pada pukul 10 WIB untuk mensyukuri Tahun Baru 2026 yang dikaruniakan Tuhan. 10. Ucapan terima kasih. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas nama WIK yang dengan sukacita berpartisipasi memberikan kue Natal pada ibadah 24 Desember 2025. Tuhan memberkati. 11. Cuti tahunan A. Mulai tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026, Pendeta Sardono Siburian STH akan menjalani cuti tahunan. B. Mulai tanggal 2 sampai tanggal 16 Januari 2026, Pendeta Marido Purba MTH akan menjalani cuti tahunan. 12. Piket bulanan. Piket bulanan di bulan Januari 2006 adalah Inang Bibel Fro Bertaudi Hutauruk. Poin ketiga, diakoni atau pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan A. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 118 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 55 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau hendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, maka aku akan selamat, sebab Engkau kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui grup Sintua Week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati kita. Horas. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467, ayatnya yang pertama sampai seterusnya sambil kita menyerahkan persembahan kita, yaitu persembahan 1A, 1B, dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Amang dan Inang. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu setelah Natal, minggu terakhir dalam tahun 2025 yang akan kita lalui. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 105, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca bagi kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah sejarah mencatat ketika Perang Dunia Kedua terjadi. Ada sebuah kisah ketika pasukan Amerika dan pasukan Jerman bertempur sengit secara terbuka dalam situasi atau musim dingin di perbukitan di pedalaman Prancis. Beberapa hari pertempuran itu berlangsung dan setiap pasukan tetap siaga di pos dan di parit penjagaan mereka masing-masing. Jarak antara kedua pasukan ini tidak berapa jauh, hanya terhitung beberapa puluh meter saja. Rasa lelah, tegang, semakin mencekam karena keduanya sama-sama kuat. Namun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa diduga-duga, ketika malam tiba, di dalam suasana yang sangat mencekam dan menegangkan, tiba-tiba terdengar suara seseorang dengan sayup-sayup mengumandangkan irama nyanyian Malam Kudus. Lalu baik prajurit Amerika maupun prajurit Jerman tertegun dan saling memandang satu dengan yang lain. Ternyata mereka sadar malam ini adalah malam Natal. Lalu mereka pun ikut bernyanyi. Prajurit Amerika bernyanyi Silent Night, Holy Night. Sedangkan prajurit-prajurit dari Jerman menyanyikan Stille Nacht, Heilige Nacht. Mereka bernyanyi demikian sendu. Dan karena rasa bangga, gembira, senang, tanpa mereka sadari mereka keluar dari persembunyiannya masing-masing. Baik prajurit Jerman keluar dari tempatnya, baik prajurit Amerika keluar dari tempatnya, dan mereka bertemu bersama-sama bernyanyi, bersalam-salaman dan berpeluk-pelukan. Malam itu pun mereka nikmati sampai esok hari tanggal 25. Mereka merayakan Natal penuh dengan kegembiraan. Berbagi makanan, berbagi cerita, dan banyak hal yang mereka lakukan sebagai tanda dari senang dan sukacita mereka ketika merayakan Natal. Tetapi Amang dan Ninang, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Natal tanggal 25 berlalu, prajurit pun dipaksa kembali lagi ke parit mereka masing-masing.
Setiap komandan regu menyuruh mereka dan menginstruksikan untuk meneruskan pertempuran secara ofensif. Akibatnya pertempuran tidak bisa terelakkan, terjadi kembali. Kedua pasukan saling tembak-menembak. Natal pun berakhir, damai pun ikut berakhir. Ternyata damai dan sukacita Natal hanya pada tanggal 24 dan tanggal 25 itu. Sedangkan tanggal 26 dan selanjutnya mereka kembali berperang. Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini hanya satu dari sekian banyak cerita yang ironis tentang Natal. Ironis karena seringkali dampak Natal itu hanya berlangsung dalam 2 atau 3 hari saja. 24, 25, 26 pun sudah mulai berkurang. Suasana Natal memang seolah-olah menyulap perasaan kita. Begitu kita mendengarkan lagu-lagu Natal, lonceng Natal, apalagi mendengarkan nyanyian Malam Kudus, Sonang Nai Borgin Nai, seolah-olah mampu mensugesti perasaan kita, menyulap hati kita, emosi kita. Mendengar lagu-lagu Natal, hati pun terasa teduh, penuh dengan gembira, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan damai. Kita menjadi lebih ramah kepada orang. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Setiap wajah kita pun memancarkan kebahagiaan, keceriaan, dan sangat cerah. Seolah-olah sekalipun ada masalah, tetapi bisa tersulap di dalam 2-3 hari itu. Karena kebanggaan, karena damai di tengah-tengah suasana Natal. Tetapi yang menjadi ironis ketika suasana Natal itu berakhir pula lah segala kedamaian. Berakhir pula lah sukacita. Berakhir pula lah rasa syukur. Berakhir pula lah keramah tamahan. Hidup kembali menjadi keras. Hidup kembali menjadi bimbang. Hidup kembali menjadi ragu. Bahkan sebagian ada yang kembali kepada perilaku yang lama. Sehingga pertanyaannya, Amang dan Inang, sesingkat itukah nyala api kasih Kristus itu di dalam hati kita? Apakah nyala api kasih Kristus itu hanya menyala di tanggal 24 dan 25 itu? Dan setelah itu api kasih Kristus itu menjadi padam. Natal tinggal hanya dekorasi, tinggal hanya pernak-pernik, tetapi hati kembali ke masa lampau. Maka dari Mazmur 105 ayat 1 dan ayat 6 ini yang menjadi nats khotbah di minggu setelah Natal ini mengajak kita untuk bersyukur dengan mengingat setiap perbuatan dan keajaiban yang Tuhan lakukan, terutama di peristiwa Natal itu. Dan mengajak kita untuk memperkenalkan, memperbincangkan, mempercakapkan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan melalui peristiwa Natal itu. Serta selalu bernyanyi, bersukacita di dalam Tuhan karena perbuatannya yang ajaib. Maka Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama dari teks khotbah kita ini yang perlu kita renungkan adalah bersyukur dengan segenap hati dan mengingat setiap kebaikan Tuhan. Dari ayat 1a dan ayat 5. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman yang diperbincangkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur dengan segenap hati dan mengingat setiap kebaikan Tuhan. Berkaitan dengan rasa syukur atau madok moliate, sedikitnya ada 3 jenis manusia. Pertama, ada orang yang tidak pernah tahu mengucap syukur. Sekalipun dia telah mendapat berkat, Tuhan telah mengabulkan doanya dan telah memberikan apa yang dia rindukan selama ini. Tetapi dia tidak pernah mau untuk bersyukur. Hal ini dicatat oleh Alkitab dalam Lukas 17. Kisah tentang 10 orang yang menderita penyakit kusta.
Di antara ke-10 orang itu semuanya menerima dan memperoleh kesembuhan yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi hanya 1 orang yang datang kepada Yesus untuk kembali bersyukur. 9 lagi pergi meninggalkan Yesus dan tidak pernah kembali. Penyembuhan dari sakit kusta itu bukan sekedar penyembuhan fisik. Bukan hanya fisik mereka yang disembuhkan, tapi hidup mereka dipulihkan. Karena setiap orang yang menderita penyakit kusta mereka akan diasingkan dan disisihkan. Bahkan mereka tidak diizinkan tinggal di pemukiman masyarakat, tinggal di kampung atau di kota. Di suatu tempat mereka akan disembunyikan dan diasingkan. Mungkin di ladang atau di kebun. Itulah tempat mereka. Sehingga ketika Yesus menyembuhkan mereka dari penyakit kusta ini, yang disembuhkan bukan hanya fisik, tetapi hati yang dipulihkan. Hidup yang dipulihkan. Mereka kembali diterima dalam relasi sosial masyarakat. Dan di tengah-tengah keluarga. Tetapi mereka tidak kembali kepada Yesus untuk bersyukur. Yang kedua, Amang dan Inang, ada tipe orang memang suka, rajin mengucap syukur tetapi hanya di mulut. Bukan dengan sungguh-sungguh dan tidak disertai dengan perbuatan. Bamanang asal madok kata mau lihat di Tuhan. Terus dan lupa memang madoknya. Anggui wajib deh. Syukur bagi Tuhan dan seterusnya. Tetapi ini hanya di mulut saja, hanya lip service saja. Supaya kelihatan tampak rohani. Supaya kelihatan tampak lebih beragama daripada yang lain. Memang bate. Tadi perhuriai bana. Emang asal madok kata puang. Terus do mau lihat. Di tangyang nepe. Naguda nga madok Tuhan. Rupanya. Tetapi ini bukan soal di sana. Tetapi tidak disertai dengan tindakan dan perbuatan. Dan Alkitab pun mencatat orang yang seperti ini dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Yaitu orang Farisi. Ketika dia berdoa bersama-sama dengan pemungut cukai di bait Tuhan. Apa isi doanya? Dia berdoa demikian. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti mereka. Tidak sama seperti dengan orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Maka dapat kita perhatikan. Apa yang disebutkan oleh orang Farisi ini bukanlah ucapan syukur. Tetapi lebih kepada prestasi. Lebih kepada kebaikannya. Lebih kepada keunggulannya di hadapan Tuhan. Aku tidak seperti semua orang lain. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku bukan orang lalim, bukan orang perampok. Itulah rasa syukur yang hanya di mulut. Tetapi Alkitab juga mencatat ada orang yang memang hidup berlimpah rasa syukur dalam hidupnya. Bersyukur dengan segenap hati. Hidupnya penuh dengan ucapan syukur yang disertai dengan hati yang terus berserah kepada Tuhan, yang disertai dengan perbuatan. Sama seperti seorang dari antara 10 yang berpenyakit kusta yang telah disembuhkan oleh Kristus. Hanya dialah yang datang kembali kepada Kristus, mengucap syukur dan mengikut Kristus. Maka Amang dan Inang, bagaimana supaya kita dalam menjalani hidup ini, rasa syukur itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Hidup kita menjadi berlimpah dengan rasa syukur. Sekalipun kenyataan hidup dalam hidup yang kita jalani dapat berubah. Mungkinkah kita bersyukur di tengah-tengah duka yang terjadi bagi kita? Mungkin kita bersyukur di tengah-tengah pergumulan yang teramat berat yang kita hadapi. Mungkinkah kita bersyukur ketika apa yang kita harapkan sampai hari ini belum Tuhan berikan? Maka ketika tidak ada lagi alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, terutama dengan apa yang kita rindukan dan harapkan yang belum pernah terjadi, atau ketika tidak ada lagi alasan untuk bersyukur sebab Tuhan belum memberikan apa yang kita rindukan dan harapkan, sementara hidup kita penuh dengan kesulitan dan kesusahan, maka ada satu alasan yang menjadi alasan paling kuat bagi setiap orang.
terutama bagi orang-orang yang percaya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Yaitu pemberian Tuhan yang terbesar lewat peristiwa Natal itu. Special gift dari Tuhan. Anaknya yang tunggal itu diberikan untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah special gift, pemberian terbesar dari Tuhan. Karya yang sangat besar dari Allah. Itu yang diberikan kepada setiap kita dan kepada semua orang yang percaya. Itulah alasan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Adakah yang seperti dia? Yang mau mengorbankan dirinya, mau mengorbankan perasaannya, mau meninggalkan kemuliaannya hanya demi keselamatan kita. Dia datang menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia, dan mau menjadi manusia, hidup di antara kita menjadi seorang hamba, dan menggantikan kita untuk menebus setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Adakah sahabat seperti Allah kita itu? Adakah teman, adakah keluarga seperti Kristus yang mau mengorbankan perasaan dan dirinya? Maka Natal sesungguhnya mau menceritakan betapa besarnya kasih-Nya. Sehingga setiap kita mengingat peristiwa Natal itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak selalu bersyukur. Setiap kita mengingat perbuatan Allah yang teramat besar itu, sekalipun di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan, tetapi kita setiap kali mengingat betapa besarnya kasih Tuhan. Dia memberikan anak yang tunggal, maka rasa syukur itu selalu berlimpah dalam hati kita. Itu sebabnya Mazmur 105 ini mencatat dalam ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Bukankah itu keajaiban? Allah menjadi manusia. Bukankah itu mujizat? Ketika Allah mau mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Allah mau menerima kita bukan karena kita baik, bukan karena keadaan kita sudah baik, tetapi justru Allah mau menerima kita dalam keadaan kita yang sangat buruk, penuh dengan dosa. Dia mau menerima kita. Isi mau rawlo jol mama calu kita. Jangankan orang lain, mungkin ini pun masih mungkin. Hanya suami, hanya istri, hanya anak-anak, hanya orang tua lah yang mau menerima kita dengan segala keadaan kita. Itu pun belum tentu semua. Adakah suami yang mau menerima istrinya kalau sudah selingkuh? Dong. Adakah istri yang mau menerima kembali suaminya kalau sudah kedapatan selingkuh? Belum tentu. Sirang, bayi namanya. Tidak semua orang dapat melakukan itu. Tetapi hanya Allah satu-satunya. Dalam segala kelemahan, bahkan keterpurukan kita, Dia mau menerima kita. Di dalam kasih-Nya, menyambut kita, Dia mau menjadi manusia. Itulah keajaiban, itulah mujizat yang perlu dan yang harus kita ingat. Ingat. Ayat 5 mencatat, ingatlah perbuatan-perbuatannya, karena akan menjadi sebuah pertanyaan kalau orang menjadi suka lupa, ya, atau berpura-pura lupa, apalagi bersengaja lupa. Seperti peribahasa lupa kacang akan kulitnya. Ini citak kan, mulu di suada huniba. Toho deka anak kamang do tinang, mulu di halupa hodongan iba, apalagi madongan nahyahinokko. Apalagi teman yang pernah kita tolong, kita bukan minta balas jasa atau minta dihormati, bukan. Tetapi kalau bersengaja meniadakan kita, balas sodingok dawate. Hapina julu song ni macik ni rotu Jakarta. Iba dodongan ni di kontrakan ni badi mudum mangan pay madabok karijuna. Ada edukasian waeng dung budi alang ikar rubusi. Hola tu gijang namai bereng, dang bedi bereng tutoru, hacik mada, pinak kulinga pedang.
Dang dingok be, dung huddul ibana di harajaun nai, itika suhuddul na julu, maju, sudah do di jauh tulang. Sodok hubungan na tu si burian, horas di tulang, inna do, di dalam mu tulang ni be, tulang do kamu, dihamin na do tong. Ali dung huddul ibana di harajaun nai, to ya mak. Jangankan tulang, di sisi pedang, dianggo pedang, munang maju di jauh, dianggo pedang. Mulu sejulu ni batar di pasiding buhine. Siunang madong songone. Karena itu pentingnya seperti yang dikatakan oleh Mazmur 105, ingatlah setiap perbuatan-perbuatannya. Karena itu Amang dan Inang, mula dong holsoni rohami. Ketika duka datang menghampiri, ketika kesusahan datang menghampiri, atau bila sampai hari ini ada kerinduan yang belum terjawab. Dan itu seolah-olah berkata kepada kita, jangan lagi bersyukur. Apa yang perlu kau syukuri dalam hidup ini? Ingatlah Kristus yang menjadi pemberian terbesar dari Tuhan bagi kita. Itulah selalu mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, Amang dan Inang, bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Bernyanyi, bermazmur dan bersukacita di dalam Tuhan. Dalam peristiwa Natal ada dua nyanyian yang sangat terkenal dalam kisah kelahiran Yesus. Yaitu yang pertama, nyanyian bala tentara surgawi, nyanyian malaikat dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Itulah nyanyian di malam Natal itu ketika Kristus lahir. Tapi ada nyanyian yang kedua yang juga tidak kalah mulia, yaitu nyanyian Maria dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55 yang disebut dengan Song of Mary atau Magnificat. Demikian nyanyian Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Tetapi dalam terjemahan asli sebenarnya bukan bergembira. Terjemahan aslinya itu lebih tepatnya agaliau, berarti bersukacita, bersukaria. Jadi jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah Tuhanku. Supaya kita perhatikan Amang dan Inang. Seorang Maria bernyanyi, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Bukan di tengah-tengah kondisi yang sedang menyenangkan. Bukan di tengah-tengah kondisi di mana hidup berjalan baik dan mulus. Bukan di tengah kondisi di mana setiap rencana berjalan dengan baik. Setiap yang dirindukan terjawab dengan baik. Tetapi Song of Mary, nyanyian Maria ini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah menyelamatkanku. Ini justru di tengah-tengah kondisi hidup yang terbalik-balik, yang paradoks. Merindukan kebahagiaan di hari pernikahan, tetapi hamil sebelum menikah. Tetapi disitulah nyanyian ini berkumandang, Song of Mary ini. Coba kita bayangkan, ini kan sama seperti apa yang kita alami. Terutama dengan orang-orang, teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang berduka hari-hari ini di tengah-tengah suasana Natal ini. Sama seperti Maria, pergumulan yang teramat berat. Yang dia rindukan tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak hal yang dia harus pergumulkan. Dari segi hukum Taurat Yahudi, hukum sosial orang-orang Yahudi, belum lagi keluarga Yusuf, belum lagi keluarganya sendiri. Tetapi Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Maka yang membuat Maria bersukaria dan memuliakan Tuhan bukan karena hal yang terjadi dari luar hidupnya, tetapi karena Allah Juru Selamatnya. Karena memang Amang dan Inang, antara bergembira
rejoice, ya, bergembira, happiness dengan bersukacita, rejoice atau joy, itu sangat jauh berbeda. Kalau bergembira atau happiness ini adalah perasaan atau emosi sesaat. Jadi kita bisa bergembira sekarang. Kalau misalnya kita pergi berlibur atau kita pulang kampung, kita bergembira di sana. Tapi setelah itu, bajujur makanya yang mula tuh tadi. Nah, dung mula tak baru sepikirakan perjolo loja. Pastilah loja. Nah pada hodang mula daging na loja, rekening pelu loja. Dompet loja, rekening loja. Sudah mak, HP perkerejuan siulaon, tugas sudah di depan mata. Jadi tikki di sado marsonang-sonang. Dang ada masalah di sini. Aleka memang itu kenyataan nah. Dung mula kita seliburan, adu na tinggal, lo jaido na tinggal. Dang nani dok nagabe dang siula hono bedaong. Tapi kita mau melihat perbedaannya, di mana perbedaan antara bergembira dan bersukaria atau bersuka hati. Maria bukan bergembira. Itu sebab saya katakan tadi terjemahan asli ini sebenarnya agaliao, berarti bersukaria, bersukacita, bersuka hati, rejoice. Dan dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris juga memakai kata rejoice, bukan happiness. Jadi bukan bergembira, karena memang bergembira itu situasional, temporal, tergantung situasi dan kondisi. Ai boido dang las roha, nang pedile si palas roha. Ada dang sesuai. Boido dah. Ima. Dan memang itulah gambaran. Sukacita itu bukan datang dari luar, tetapi lahir dari dalam. Nah, tapi mengapa Maria bersukacita? Karena Allah juru selamatku dari dalam. Maka kalau Kristus lahir di dalam hati, Kristus yang lahir di palungan itu sebagai simbol dari hati yang rapuh, hidup yang terpuruk. Palungan ya, jorok, bau, hina, disingkirkan orang. Tidak ada orang yang menginginkan itu. Kesederhanaan dan kehinaan. Kalau Kristus lahir di dalam palungan, itu juga Kristus mau lahir dalam kehinaan dan keberdosaan kita. Dia mau tinggal dalam hati yang kecewa. Dia mau tinggal dan lahir di dalam hati yang terluka. Dia mau juga tinggal di dalam hati yang sedang berduka. Maka Amang dan Inang, saya harus katakan ini. Bersukacita di saat Natal, merayakan Natal. Bersukacita di saat merayakan hari kelahiran Kristus bukan berarti menutupi duka cita kita. Bersukacitalah di tengah-tengah Natal ini, tanpa harus menutupi duka citamu, tanpa harus membuang rasa sedihmu, tanpa harus memaksa seolah-olah engkau itu bahagia. Tetapi bersukacita karena Kristus lahir di hati kita, sekalipun di tengah duka yang mendalam seperti saudara-saudara kita, di tengah pergumulan yang teramat berat, ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Ay wahado bayno namang marlas ni roha, esong no domasa. Lo mana masay totong masa. Nabuy bayno ta. Kada dong nabuy bayno. Ay bu sudah tatanamate dong ate. Tidak mungkin. Itu kuasa Tuhan. Bersedih ya, berduka ya, tapi ingat, Kristus lahir membawa sukacita agar kita kuat menghadapi setiap duka dan tantangan serta pergumulan yang teramat berat sampai hari ini yang kita hadapi dan mungkin ke depan. Maka bersukacita mengingat setiap perbuatan Allah yang ajaib itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita agar kita tidak tersesat. Apalagi agak tidak berputus asa menjalani kehidupan kita. Yang terakhir Amang dan Inang, menceritakan perbuatan dan kebaikan Tuhan yang ajaib. Ayat 1b dan ayat 2b. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Amang dan Inang, Mazmur ini ditulis dalam situasi krisis yang sangat mendalam. Bukan di tengah-tengah kondisi yang sudah baik. Umat baru saja pulang dari pembuangan Babel.
Mereka menjumpai dan menemui kota Yerusalem telah hancur berpuing-puing. Bait suci hancur, rumah hancur, dan seluruh pekerjaan, peternakan, perkebunan dan ladang mereka hancur. 70 tahun mereka tinggalkan. Raja mereka ditawan. Lantas bagaimana mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu? Di mana mereka menceritakan itu sementara gereja, sinagogi, bait suci tidak ada lagi sebagai pusat pengajaran iman? Ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, memperkenalkan dan menceritakan perbuatan Tuhan, sehingga Amang dan Inang, di mana mereka harus menceritakan itu? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah membawa mereka dulu keluar dari Mesir, nenek moyang mereka, yang telah menuntun nenek moyang mereka 40 tahun di padang gurun sampai ke tanah Kanaan, yang telah memilih Abraham nenek moyang mereka menjadi bapa yang diberkati, dan sebagainya. Maka kalau Mazmur 105 ini mengajak kita untuk memperkenalkan seperti tema minggu kita ini, dan mempercakapkan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Tempat yang pertama bukanlah gereja, tapi tempat yang pertama adalah keluarga. Itu sebabnya dalam Ulangan 6 ayat 4 firman Tuhan berkata, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu ketika engkau bangun dari tidurmu, ketika engkau duduk-duduk di rumahmu. Semuanya dimulai dari rumah. Mengapa? Ada 2 alasannya. Yang pertama, hanya anak laki-laki lah, hanya laki-laki lah yang mendapat kesempatan untuk belajar di sinagoge. Kalau perempuan tidak ada kesempatannya. Perempuan tidak diperbolehkan masuk ke sinagoge untuk belajar hukum Taurat. Mereka beribadah dan belajar di rumah. Maka kalau Tuhan berkata, perbincangkanlah, ajarkanlah itu di rumahmu, supaya bukan hanya anak laki-laki yang mendapat pengajaran, tetapi juga anak perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus diajarkan di rumah, bukan hanya di sinagoge? Mana tahu kondisi yang sangat mencekam. Misalnya seperti pembuangan. Bait suci runtuh, sinagoge tidak ada lagi, maka di mana diajarkan firman Tuhan? Di rumah. Sama seperti COVID-19 yang 3 tahun lalu, Amang dan Inang, 4 tahun lalu. Ya bukan? Kita kan tidak dapat beribadah di gereja ini. Maka rumah adalah satu-satunya gereja bagi kita. Rumah adalah satu-satunya tempat beribadah, tempat mengajarkan iman, tempat memperbincangkan, mempercakapkan, mendiskusikan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Ketika gereja tidak mungkin lagi oleh karena situasi dan kondisi misalnya seperti COVID-19 yang lalu, tidak mungkin lagi menjadi tempat bagi kita untuk memperbincangkan, memperkenalkan perbuatan-perbuatan dan kebaikan Tuhan, terutama Kristus yang lahir itu, maka rumah menjadi satu-satunya tempat bagi setiap kita untuk memperbincangkan ini, memperkenalkan kebaikan Tuhan. Maka pertanyaannya, Amang dan Inang sebagai orang tua, apakah ini sudah kita lakukan di rumah kita masing-masing? Apa yang sering menjadi topik perbincangan kita di rumah? Atau komunikasi kita menjadi kaku? Sama-sama duduk di meja makan, tetapi asik dengan handphone kita masing-masing. Sama-sama duduk di ruang tamu, di depan TV, tapi sibuk dengan handphone masing-masing. Atau sama-sama tinggal di dalam satu rumah, anak di kamar saja, bapak juga dan mama di kamar saja. Komunikasi menjadi dingin, beku, dan kaku. Tidak ada perbincangan, tidak ada percakapan, terutama menceritakan firman Allah. Maka di tahun 2026 sebagai tahun pengajaran iman di tengah keluarga yang telah ditetapkan HKBP sebagai orientasi pelayanannya, menggugah kita kembali, mengingatkan kembali betapa memang rumah atau keluarga itu adalah lembaga yang pertama yang dibentuk oleh Tuhan sebagai alatnya untuk mewariskan, mengajarkan setiap firman-Nya.
agar setiap kita, baik anak-anak dan orang tua, semakin mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, kasih-Nya yang teramat ajaib itu ketika Kristus telah diberikan Tuhan kepada kita. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dalam minggu hari ini. Betapa Tuhan baik yang terus mengingatkan kami, supaya sebagai hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dengan memberikan pemberian yang terbesar, yaitu Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami. Itulah mujizat dan keajaiban yang lebih tinggi dan lebih besar dari keajaiban manapun yang ada di tengah-tengah dunia. Kiranya kelahiran Kristus dan pemberian-Mu terhadap kami selalu terpatri di dalam hati kami. Bukan saja kami ingat dan kami renungkan, tetapi yang terutama kami perbincangkan, kami percakapkan dan kami perkenalkan pertama-tama di setiap rumah keluarga kami, supaya kami tidak lupa dengan memperbincangkannya terus-menerus, hari lepas hari. Rasa syukur kami semakin berlimpah dan sukacita kami tetap penuh, sekalipun kenyataan hidup boleh berubah. Hari ini kami gagal atau sukses, tapi sukacita kami tidak ditentukan oleh keadaan hidup kami, karena Kristus yang lahir itu juga lahir di dalam hati kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam mengakhiri tahun 2025 ini. Kasih dan setia Tuhan yang menyertai dan mengantarkan kami melewati tahun 2025 ini sampai kepada tahun yang baru atas perkenanan Tuhan. Tanpa kekurangan suatu apapun, Engkau yang menjadi gembala yang memimpin hidup kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan menuntun kami ke padang rumput hijau yang segar dan kepada air yang tenang untuk menenangkan jiwa kami hingga kami beroleh damai sejahtera. Berkati juga jemaat-Mu dalam setiap harapan, kerinduan dan pergumulan mereka. Kiranya kelahiran Kristus menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan untuk membuat kami tetap tegak berdiri. Bahkan rasa syukur kami tidak pernah lumpuh, karena Kristus yang menjadi kekuatan kami menghadapi segala pergumulan, duka, air mata, dan beban-beban yang Tuhan perkenalkan di dalam hidup kami. Berkati tiap-tiap rumah tangga penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, pekerjaan, usaha, dan apapun yang ditekuni oleh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan buah-buah yang terbaik, memberkati anak-anak, terutama bagi keluarga yang tidak dapat berkumpul hari ini satu dengan yang lain oleh karena situasi pekerjaan dan banyak hal. Biarlah kasih setia Tuhan yang mempertemukan mereka. Demikian juga jemaat-Mu yang berencana atau sudah pergi ke berbagai tempat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Tuhan juga menyertai dan memberkati perjalanan mereka berkumpul kembali bersama dengan kami di Tahun Baru yang akan datang di dalam rasa sukacita kepada Tuhan. Kuatkan jemaat-Mu yang sedang bergumul, hiburlah mereka yang berduka, terutama beberapa keluarga yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya dalam satu minggu ini. Kami berdoa untuk Inang Boru Sidabutar yang ditinggalkan oleh Amang Sintua Bernak Sinaga. Demikian juga dengan keluarga Amang Sintua Dorlan Siahan, karena sepeninggalan istri yang dia kasihi dan ibu yang dicintai oleh anak-anak, Inang Okto Faulin Herdelin Butar-Butar. Juga keluarga Inang Sintua Hot Mauli Siringo-Ringo. Karena Engkau telah lebih dahulu memanggil Amang Hot Diamse Sitompul, biarlah kelahiran Kristus menjadi kekuatan bagi mereka menghadapi duka karena sepeninggalan orang yang mereka kasihi. Berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Memancarkan keindahan kasih-Mu.
Tuhanku, memancarkan keindahan diri-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah diri-Mu. Oleh kesaksianku kepadamu, berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan hatiku. Oleh Roh Kudus-Mu, kuduslah hatiku, kuduslah tutur kata perangaiku. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku. Oleh Roh Kudus-Mu, dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah rahmat-Mu. Dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawaku hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, atas nama-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.